Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melanjutkan terus pemikiran kita di dalam kisah perjalanan Israel kembali dari pembuangan. Di dalam Esra pasal kedua, Esra pasal 2 ayat 1 dan 2 demikian firman Tuhan. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Realaya, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bikwai, Rehum, dan Baana. Nah, saudaraku, lalu dilanjutkan nanti ayat 3 dan seterusnya mengenai daftar mereka-mereka yang pulang dari pembuangan. Yang menjadi penting bagi kita adalah bagaimana kemudian orang-orang Israel sesudah mengalami pembuangan ya akibat kejatuhan daripada kerajaan seperti yang kita tahu sesudah era Salomo kerajaan pecah dua, utara dan selatan. Utara memakai nama Israel, selatan Yehuda. Lalu utara jatuh ke tangan Asyur. Beberapa tahun kemudian gantian sekarang yang di selatan yaitu Yehuda jatuh ke tangan Babel. Nah, mereka ada di dalam pembuangan, saudaraku yang kekasih, ya, hidup sebagai orang buangan, dan di dalam pembuangan kita mengenal nama-nama seperti Daniel atau Belsatsar, kemudian Sadrah, Mesa, Abednego. Orang-orang buangan yang digambarkan sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang hidup sungguh-sungguh. Nah, ini menjadi menarik untuk kita pikirkan. Nah, pada waktu orang-orang Israel ini pulang dari Yehuda, dari pembuangan di Babel, mereka pulang dalam 3 gelombang. Ini perlu kita pikirkan. Apa yang kita bicara tadi kita baca, itu merupakan gelombang pertama. Nanti gelombang kedua, yang pertama di bawah pimpinan Zerubabel. Gelombang pertamanya, nah sementara gelombang kedua itu dibawa kepemimpinan daripada Esra, nanti ketiga baru bawa gelombang pimpinan daripada Nehemia. Nah, ada 3 gelombang mereka kembali dari pembuangan. Nah, di bawah Zerubabel dicatat di sana ada kira-kira 50.000 orang yang kembali. Ya. Nah, di bawah pemimpinan Zerubabel ada 50 orang, mereka kembali. Nah, inilah kemudian sebagai pemimpin Esra membawa mereka untuk menuju kembali kepada tanah perjanjian ke Yerusalem, ya, untuk pulang ke Yehuda. Nah, saudaraku, Zerubabel juga memang adalah keturunan dari garis Daud. Nah, waktu mereka pulang, gelombang pertama itu pulang, lalu tentu menata dan mengatur segala kemungkinan tempat tinggal mereka. Bagaimana mereka harus mengatur segala sesuatu, mempersiapkan segala sesuatu, khususnya karena mereka sudah lama di pembuangan, tentu bait Allah tidak terurus. Ya, banyak bait Allah yang berantakan. Nah, bagaimana untuk memperbaiki ini? Nah, ini menjadi satu topik di dalam kembalinya gelombang pertama. Nah, gelombang kedua nanti itu di bawah pimpinan Esra. Jadi gelombang pertama Zerubabel, gelombang kedua di bawah pimpinan Esra. Nah, di bawah kepemimpinan Esra lalu digambarkan dalam pasal 7 sebagai seorang yang ahli Alkitab. Maka Esra kemudian membawa umat itu untuk kembali memahami kebenaran Alkitab. Dikatakan Esra ini berangkat pulang dari Babel, ia adalah seorang ahli kitab, mahir di dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diinginkannya, oleh karena tangan Tuhan Allah melindungi dia. Itu pasal 7 ayat yang ke-6. Nah, jadi saudara, gelombang kedua itu Esra. Maka Esra melakukan apa yang sering kita pakai dengan istilah reformasi. Karena Esra adalah seorang reformator yang menciptakan kembali bagaimana umat itu harus diingatkan kembali kepada pondasi yang semula, pondasi iman yang benar, pondasi iman yang sehat, yaitu Taurat itu. Ya, sehingga di zaman Esra itu kembali peringatan seperti rumah tangga, pernikahan dengan orang asing itu mulai digugat lagi. Maklumlah di pembuangan campur aduk, sehingga kehidupan orang Israel memang menjadi warna-warni yang gak karu-karuan.
Mereka terkontaminasi dengan perempuan-perempuan yang bukan dari lingkungan Israel. Sehingga kemudian mereka menjadi orang-orang yang hidup di dalam pernikahan yang tidak sesuai dengan apa yang dulu ditetapkan di dalam kitab Taurat. Nah jadi saudara, pembaruan-pembaruan yang cukup radikal yang dikerjakan oleh Ezra menjadi sesuatu yang sangat menarik. Mengingatkan umat itu dan dikembalikan kepada basis, yaitu firman Tuhan itu. Nah itu sebab reformasi menjadi satu semangat yang harus terus-menerus hidup di dalam hidup anak Tuhan. Reformasi adalah pembaharuan di mana orang dikembalikan kepada kebenaran. Jadi mestinya kalau pembaruan itu seakan-akan didepankan begitu ya. Tetapi pembaruan adalah dibaharui oleh firman yang bersifat final. Sehingga terus menerus diperbaharui dalam menghadapi konteks yang memang terus berubah. Baru dan baru. Sehingga dengan konten yang kekal manusia diperbaharui pada tiap konteks yang berbeda. Nah maka kemudian Ezra melihat bagaimana kehidupan orang Israel sudah terjebak masuk dalam sebuah pernikahan antar bangsa, antar agama. Maka ini perlu sebuah pemurnian, ini perlu untuk diluruskan kembali supaya orang-orang Israel itu dimurnikan. Nah jadi Zerubabel membawa mereka untuk mulai memikirkan pembangunan bait suci di sana ya bagaimana memperbaikinya. Tetapi kemudian Ezra membawa mereka lara gelombang kedua, konsentrasinya adalah bagaimana kemudian untuk membereskan sikap hidup dari bangsa itu dan ajaran-ajaran Alkitab yang benar itu. Nah, baru gelombang ketiga nanti ada di bawah kepemimpinan Nehemia. Nehemia kembali untuk membangun tembok Yerusalem. Sehingga Nehemia menjadi orang yang kemudian diangkat bahkan menjadi bupati di Yerusalem. Dia membangun tembok Yerusalem. Jadi bait Allah itu ada di dalam kota Yerusalem. Kota Yerusalem pada waktu itu sebagai center point itu dikelilingi oleh tembok. Nah tembok ini waktu diserbu oleh Babel tentu berantakan tak karu-karuan. Nah ini juga mesti dirapikan. Sehingga mau dibangun kembali untuk membangun kembali tembok ini untuk melokalisasi ya ibu kota yaitu Yerusalem. Sehingga menjadi kota penting, kota suci. Nah jadi saudara yang kekasih, 3 gelombang kembalinya orang Israel di bawah kepemimpinan Zerubabel untuk kemudian mereka diingatkan akan rumah Tuhan. Lalu dalam pemimpinan Ezra mereka dikembalikan kepada kesejatian Taurat. Lalu di dalam kepemimpinan Nehemia yang kembali membangun tembok Yerusalem. Nah bagaimana nanti penyelesaian tembok ini nanti kita akan bicarakan. Karena ini juga menjadi politis teologis. Tetapi yang perlu untuk kita pikirkan adalah bahwa ternyata pulangnya orang-orang Israel atau orang Yehuda ini dari pembuangan bukanlah karena satu situasi yang kebetulan atau mereka hebat dan unggul. Tetapi betul-betul bagaimana Tuhan berbelas kasihan dan membangkitkan seorang raja yang kemudian memberi mereka izin untuk pulang. Artinya saudara, di tengah-tengah situasi yang pelik sekalipun termasuk peristiwa pembuangan, itu bukanlah malapetaka yang harus ditangisi, diratapi tanpa henti. Karena ternyata pembuangan telah memberikan sebuah pembelajaran baru. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat kepunyaannya. Ternyata di pembuangan Tuhan bukan saja mampu membiarkan satu raja yang bebal, keras, kejam untuk menghajar Israel. Tetapi juga mampu membangkitkan raja yang cukup baik, peduli dan memberikan izin kepada Israel. Oleh karena itu jikalau segala sesuatu ada di tangan Tuhan, apa yang mesti menjadi ketakutan pada anak-anak Tuhan? Mestinya kan enggak ada. Sehingga kembalinya orang Israel dari pembuangan bukanlah keunggulan mereka karena mereka jago perang. Lalu bukan juga kehebatan mereka membuat musuh melepaskan. Kalau musuh mau mereka dipotes selesai. Enggak ada apa-apanya. Kekuatan mereka, militer mereka sangat lemah sekali. Mereka membawa kuda hanya dalam bilangan ratusan. Jadi kekuatan yang tidak banyak. Kekuatan yang tidak berarti. Ya. Tetapi bagaimana tangan Tuhan menjaga mereka, bagaimana tangan Tuhan menyertai mereka. Nah, itu yang menjadi sangat penting sehingga akhirnya mereka mengalami satu kesukacitaan di mana kemudian mereka bisa kembali dalam kegembiraan. Dan itu semua dikerjakan dan semua itu terjadi karena kemurahan Tuhan atas mereka.
Maka kemurahan Tuhanlah yang menuntun mereka, kemurahan Tuhanlah yang membimbing mereka, membawa mereka melangkah demi langkah. Nah, jadi peristiwa ini mengingatkan kepada kita sebagai gereja Tuhan untuk betul-betul memahami situasi dan posisi kita di kehidupan keseharian kita. Bagaimana seharusnya gereja itu di tengah-tengah gelombang yang dialaminya tidak perlu takut atas apapun, tetapi perlu belajar memahami mengapa kira-kira itu terjadi. Kalau kemudian kita dibuang, kita dihukum Tuhan karena kebebalan kita, kesalahan kita, masa kamu mau marah sama Tuhan? Tapi sebaliknya kalau Anda juga mengalami kepahitan, kesulitan, padahal saudara sudah baik dan benar hidupnya, apa saudara mesti curiga pada Tuhan? Kan tidak juga. Tapi sebaliknya, ada orang yang begitu bebalnya memutarbalikkan segala sesuatu, memalsukan data, memakan uang gereja, membuat gereja tempat bisnis, tapi kayaknya mulus-mulus saja itu. Apa Anda harus marah? Jangan. Kalau yang pertama kau ditegur oleh Tuhan sehingga mengalami pembuangan, terima kasih, Tuhan masih baik padamu. Tuhan mau mengingatkan kamu supaya kamu ada waktu untuk sadarkan kesalahanmu dan kembali ke jalan yang Tuhan kehendaki. Sebaliknya, kalau engkau hidup baik, hidup benar, tapi malah petaka datang juga di hidupmu, ingat, itu bukan apa-apa. Karena toh itu tidak lebih dari bagian proses pemurnian imanmu dan pelatihan untuk engkau makin bergantung kepada Tuhan. Tetapi ketika engkau melihat ada orang yang berlaku semena-mena penuh ketidakadilan, ketidakjujuran, tapi semua yang dikerjakannya mulus-mulus saja, tak perlu kau curiga dan marah pada Tuhan. Karena orang seperti itu adalah orang yang Tuhan biarkan. Yang Tuhan sudah gak mau peduli lagi. Justru ketika dia bahagia, sukses dalam penipuannya, dia sudah tidak diperdulikan Tuhan. Kalau masih dipukul, puji Tuhan. Nah, jadi di dalam pemahaman-pemahaman seperti inilah orang-orang Kristen dibentuk, digodok sedemikian rupa supaya mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Sehingga orang Kristen tidak terjebak pada jebakan-jebakan yang salah. Tapi orang Kristen bisa terus berjalan pada jalan Tuhan. Sehingga hidupnya sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, inilah menjadi pergumulan serius dalam kehidupan tiap orang percaya. Sehingga tiap orang percaya menjalani hari-harinya di dalam kegairahan yang hebat. Karena sumber kemenangannya adalah Tuhan yang hebat. Dia tidak akan pernah berhenti untuk berkarya. Dia akan terus melakukan apa yang harus dilakukannya dalam kehidupannya. Sehingga di bawah kepemimpinan Zerubabel, Ezra, Nehemia, kembalinya Israel adalah sebuah cerminan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Tapi di pembuangan Israel dibuang menjadi teguran yang hebat. Bagaimana Tuhan marah pada mereka. Tapi bagaimana pula dalam perjalanan waktu Tuhan juga menyatakan cinta kasih-Nya. Maka Tuhan tidak pernah bertindak satu warna semau-maunya. Tuhan bertindak dalam dinamika cinta kasih-Nya. Yang taat diberkatinya, yang salah dipukulnya. Tapi yang bebal bisa dibiarkannya. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang luar biasa. Kan tidak heran sebetulnya kalau kemudian Tuhan itu punya banyak ide, bukan? Tidak heran kan kalau Tuhan itu kemudian bisa melakukan banyak hal. Oleh karena itu justru kitalah sebetulnya yang menjadi penting untuk berpikir dalam hidup kita. Bagaimana kita terus melakoni seluruh kehidupan dan kita belajar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya kita tidak terjebak pada perangkap atau sekat-sekat yang salah. Israel sekarang kembali. Mereka diingatkan. Oleh karena itu kepemimpinan baik Zerubabel, Ezra, Nehemia menjadi kepemimpinan yang spesifik pada bidangnya masing-masing. Tetapi saling kait-mengkait menjadi sebuah kepentingan yang baik. Peribadatan mulai dibereskan oleh Zerubabel. Tetapi kemudian bagaimana orang-orang itu kembali dan diingatkan untuk membangun rumah Allah. Ya, di zaman itu dikatakan ada Hagai dan Zakaria di zaman Zerubabel. Nah, kita bisa baca kitab Hagai, Zakaria, kitab Hagai juga berbicara tentang bait Allah yang terabaikan. Nah, nanti Ezra memperhatikan lagi bagaimana pengembangan hukum Taurat dalam kehidupan mereka. Nah, ini menjadi melengkapi lagi bukan? Ya, bait Allahnya oke sudah beres. Tapi kalau pemahaman akan Tauratnya nggak beres kan berat. Maka semua orang dikembalikan pada pemahaman Taurat yang beres itu. Sementara Nehemia kembali untuk membangun tembok.
Di sana ada kemungkinan Nabi Maleaki. Di dalam hari-hari terakhir waktu kepemimpinan ataupun pemerintah di dalam kepemimpinan Nehemia dan Ezra. Nabi Maleaki itu mengingatkan orang-orang Israel bagaimana kemudian untuk belajar juga, mengambil bagian untuk menumbuh kembangkan pengharapan kepada Tuhan dan juga membiayai terus pembangunan tembok Yerusalem. 3 orang dengan 3 keunikan. 3 orang pimpinan pulang dari pembuangan. 3 orang dengan kekayaan, pemahaman, pengalaman yang luar biasa. Dan umat digiring, dibawa untuk mengerti kebenaran. Sehingga ini menjadi bagi saya jadi penting. Maka kemenangan Israel ketika pulang dari pembuangan adalah pernyataan cinta kasih Allah terhadap orang Israel. Dan ini jadi penting karena apa? Karena Israel itu tidak bisa menepuk dadanya. Mereka bisa pulang karena hebat. Yang enggak. Akhirnya tidak ada jalan lain kecuali harus berkata, puji Tuhan untuk cinta kasihnya. Tuhan yang sudah menolong semuanya. Sehingga mereka bisa menggapai apa yang harus mereka gapai di kehidupannya. Nah, bagaimana dengan saudara di kehidupan saudara sehari-hari? Di pergumulan-pergumulan yang kita jalani. Bukankah seringkali kepahitan, kegetiran juga datang silih berganti? Anda tak perlu marah kepada Tuhan. Anda tak perlu berburu sangka. Tapi yang Anda perlukan justru adalah memeriksa diri. Adakah yang salah pada hidup saya? Kalau ya, itu perlu diperbaiki. Kalau tidak, belajar menikmati. Tuhan sedang membentukmu. Tapi sebaliknya seperti yang saya katakan tadi. Kalau engkau sedang dalam kegalauan, kekacauan. Tapi sepertinya kesuksesan mengikutimu. Awas, jangan tertipu. Setan sedang bermain denganmu. Dan itu bisa menjadi sebuah bahaya yang sangat menakutkan. Nah, oleh karena itulah saudaraku yang kekasih. Bagaimana pemahaman kita akan kebenaran menjadi sebuah bentuk pertanggungjawaban yang tidak boleh diabaikan. Nah, bagaimana kita juga menjalani itu terus. Supaya sungguh-sungguh menjadi gemah yang bisa memberikan satu influence, satu pengaruh yang besar terhadap dunia di sekitar kita. Jalani hari-harimu dengan sukacita, bukan? Menarik sekali. Nah, jadi disinilah kita belajar. Orang-orang Israel yang sudah pontang-panting tak karu-karuan, mereka harus kembali dari pembuangan. Tetapi ingat sekali lagi, Tuhan menghukum mereka. Tuhan pula yang mengampuni mereka. Dan jalan pertolongan hanya satu, datang dari Tuhan. Tuhan bisa memakai tangan orang jahat, kerajaan yang kuat yang tak mengenal Tuhan untuk menghukum anak-anak Tuhan. Tapi Tuhan juga bisa memakai dan menerbitkan, melahirkan raja-raja yang baik, yang peduli pada anak-anak Tuhan. Maka persoalan hidupmu dimanapun kau ada, bukan siapa raja di sekitarmu dan bagaimana sikap mereka. Tetapi bagaimana engkau di hadapan Tuhan. Apa yang harus kau lakukan dalam mengikut Tuhan. Itu yang justru paling penting. Tetapi rupa-rupanya kehidupan orang-orang Kristen seringkali justru mengabaikan itu. Orang-orang Kristen hanya terjebak pada keadaan di sekitarnya. Memahami situasi di sekitarnya. Tanpa mau mengerti Tuhan sedang apa dengan dirinya. Ya. Kekerasan-kekerasan terhadap kekristenan. Yang mungkin datang silih berganti. Seringkali kita terjemahkan menjadi satu terjemahan yang kurang pas. Kita tidak mampu menangkap momentum Tuhan sedang apa. Tapi kita selalu berbicara dalam konteks sosial politik saja. Kita terjebak di sana. Ya, dan biasanya dengan mudahnya kita akan menyalahkan situasi yang ada. Sekalipun memang itu fakta. Tapi rencana Allah di balik semuanya tak lagi terbaca. Itu kan sesuatu yang sangat menyedihkan. Oleh karena itu biarlah di kehidupan kita. Kita boleh sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau. Di kehidupan kita boleh sungguh-sungguh berjalan pada jalan Tuhan. Sehingga hidup kita jadi hidup yang menyenangkan hatinya. Hidup kita menjadi hidup yang luar biasa. Yang di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Jadi saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulailah memikirkan, mulailah memperhatikan. Bagaimana seluruh aspek kehidupan kita. Ternyata amat sangat lengkap di tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa menyertai kita. Zerubabel, Ezra, Nehemia dipakainya di waktu lampau. Sekarang Anda dan saya dilibatkannya dalam karya. Dulu mereka memimpin pulang dari pembuangan menuju kepada tanah perjanjian Yerusalem itu. Sekarang kita dipakai Tuhan dalam konteks yang berbeda. Tapi tetap saja judul yang sama.
Adakah kita taat dipakai dan menjadi berkat bagi sesama? Biarlah kiranya pertanyaan-pertanyaan seperti ini terus kita timpakan kepada diri kita sendiri dan kita berdebat dengan diri kita. Adakah hidup kita menjadi berkat itu? Atau sebaliknya kemudian kita menjadi salah? Sehingga kita hidup hanya untuk diri, memperkati diri dan puas diri. Sehingga kita mengabaikan apa yang ada dalam kehidupan ini. Kiranya saudara dan saya tak menjadi salah dalam melangkah, tapi boleh terus melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan kita boleh berkata terima kasih Tuhan untuk tiap yang terjadi dalam kehidupan. Karena justru dengan itu aku semakin mengerti kehendak-Mu, aku semakin mengenal-Mu, dan aku semakin puas hidup di dalam Engkau. Kalau itu yang terjadi alangkah indahnya, maka saudara yang paling bahagia. Maka pembuangan bukan malapetaka, tapi bagaimana hidup di pembuangan, itu yang paling penting. Maka pergumulan persoalan di kekinian bukan masalah, tapi bagaimana Anda hidup dan melewatinya, itu yang terpenting. Semoga Anda dan saya di zaman ini, kita semua hidup seperti apa yang Tuhan mau, belajar mengerti kehendaknya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk apa yang bisa kami pikirkan dari firman-Mu. Terus tuntun pimpin kami jalan hidup kami, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga hidup kami menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa supaya kami belajar dari pulangnya orang Israel dari pembuangan, tangan Tuhan menopangnya. Supaya kami belajar di kekinian masa, senantiasa menaruh harap kami juga kepada Tuhan, dan hidup kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih karena kami tahu Engkau Tuhan yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau pencipta dan Engkau yang kekal. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.